Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang jenis-jenis kalimat dalam bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan pengertian, struktur, dan berbagai klasifikasi kalimat berdasarkan fungsi, struktur, kelengkapan, susunan, dan pola subjek predikat. Slide pertama, pengertian dan struktur kalimat. Pertama, pengertian dari kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang menyatakan pikiran secara lengkap. Kalimat memiliki struktur yang terdiri atas subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Menurut Abdul Chaer, kalimat ditandai dengan intonasi akhir dan dalam tulisan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Contohnya itu, ibu membuat kue di dapur. Di sini, ibu sebagai subjek, membuat sebagai predikat, kue sebagai objek, dan dapur sebagai keterangan tempat. Selanjutnya, jenis kalimat berdasarkan fungsi. Kalimat dibagi menjadi 4 jenis berdasarkan fungsinya. Yang pertama, deklaratif, yang berfungsi sebagai menyatakan informasi atau bisa disebut kalimat berita. Contohnya, saya sedang belajar. Di sini memberikan pernyataan informasi bahwa saya belajar di sini. Kedua, interrogatif, yaitu kalimat tanya atau yang diakhiri dengan tanda tanya, seperti kapan kamu pergi sekolah atau di mana rumahmu. Jenis kalimat ini memberikan pertanyaan kepada seseorang. Ketiga, kalimat imperatif, yaitu kalimat perintah atau larangan. Contohnya itu, tolong diam atau tutup dulu pintu itu. Dan keempat, eksklamatif, yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan atau emosi. Contohnya itu, betapa indahnya pantai itu, atau aduh sakit sekali kepalaku. Jenis ini menyatakan ekspresi rasa sakit. Jenis kalimat berdasarkan struktur klausa. Yang pertama adalah kalimat tunggal, yaitu kalimat yang hanya memiliki satu klausa. Contohnya, Rina memasak nasi. Lalu ada kalimat majemuk, yaitu kalimat yang memiliki 2 atau lebih klausa. Majemuk terbagi menjadi 3. Yang pertama, setara, yaitu kalimat yang memiliki kedudukan yang sama atau disambung oleh kata hubung seperti dan atau tetapi. Contohnya, Rina memasak nasi dan ibu menyapu lantai. Rina memasak nasi dan ibu menyapu lantai itu disambung kata hubung dan. Selanjutnya, majemuk bertingkat, yaitu klausa yang memiliki induk kalimat dan anak kalimat yang dihubungkan oleh konjungsi karena, agar, supaya, meskipun, dan lain-lain. Contohnya, ibu pergi ke pasar karena ingin membeli sayuran. Ibu pergi ke pasar ini induk kalimat, karena ingin membeli sayuran adalah anak kalimat. Yang ketiga, majemuk campuran, yaitu gabungan antara setara dan majemuk bertingkat. Contohnya itu, ibu sedang memasak ketika ayah pulang dan anak-anak sedang menonton TV. Ibu sedang memasak ketika ayah pulang adalah majemuk bertingkat, ditandai konjungsi ketika. Dan ibu sedang memasak ini sebagai induk kalimat, ketika ayah pulang, anak kalimat. Ayah pulang dan anak-anak menonton TV, yaitu majemuk setara yang ditandai dengan kata hubung dan. Selanjutnya, jenis kalimat berdasarkan kelengkapan dan susunan. Dari segi kelengkapan, ada kalimat lengkap dan kalimat eliptis. Kalimat lengkap memiliki subjek dan predikat, seperti adik bermain bola. Adiknya subjek, bermainnya predikat. Kalimat eliptis atau kalimat tidak lengkap adalah kalimat yang tidak menyebutkan semua unsurnya, tapi masih bisa dipahami. Misalnya, sudah makan. Di sini subjeknya tidak disebut, tapi maknanya tetap jelas. Kalimat eliptis ini biasanya umum dalam percakapan, makanya bisa dipahami walaupun tidak ada subjeknya. Lalu dari segi susunan ada kalimat langsung, yaitu kalimat yang mengutip ucapan seseorang, seperti Bapak berkata ditandai tanda kutip, belajarlah dengan rajin. Dan kalimat tidak langsung, yaitu kalimat yang menyampaikan ucapan tanpa tanda kutip, seperti Bapak berkata bahwa saya harus rajin belajar. Selanjutnya, jenis kalimat berdasarkan pola subjek predikat. Berdasarkan pola subjek dan predikat, kalimat dibagi 2, yaitu kalimat verbal, kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Contohnya itu, mereka bermain bola. Merekanya subjek, bermainnya ini adalah predikat dan termasuk kata kerja. Kalimat nomina, predikatnya itu berupa kata benda atau kata sifat. Contohnya, Adi sangat gemuk. Sangat gemuk ini predikatnya dan termasuk kata sifat. Sekian dari pembahasan singkat
mengenai materi jenis-jenis kalimat yang saya pahami dari mata kuliah sintaksis ini. Dengan memahami struktur dan klasifikasi ini, saya bisa berbahasa secara lebih efektif dan sesuai konteks. Semoga bermanfaat.